Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Putri Anjasari, NIM 1903921100012 dari kelas e-commerce B. Di sini saya akan membahas mengenai CRM. Definisi dari CRM atau Customer Relationship Management dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian dasar, yakni suatu manajemen hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. Dalam artian, yakni adalah suatu proses dari beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya, yaitu menjaga hubungan dengan customer secara efektif dan efisien, sehingga hubungan tersebut menjadi hubungan seumur hidup atau lifetime yang menguntungkan. CRM sendiri bukanlah sebuah konsep, melainkan sebuah perubahan paradigma untuk perusahaan-perusahaan di mana CRM itu adalah pola hidup yang bertujuan untuk mengajak customer-nya menjadi partner dalam perusahaan tersebut dan berkembang untuk mendapatkan keuntungan bersama. CRM adalah strategi bisnis yang terdiri dari software dan layanan yang didesain untuk meningkatkan keuntungan atau profit, pendapatan atau revenue, dan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Caranya adalah dengan membantu berbagai bentuk perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggannya dengan tepat, memperoleh lebih banyak pelanggan dengan cepat, dan mempertahankan kesetiaan pelanggannya. Sebuah sistem CRM harus bisa menjalani fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Kedua, mengusung falsafah customer oriented. Yang ketiga, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Yang keempat, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Yang kelima, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. Keenam, menangani keluhan atau komplain pelanggan. Yang ketujuh, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Kedelapan, membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Selanjutnya, tujuan dari CRM. Pada dasarnya, CRM bertujuan agar perusahaan dapat mengenali pelanggan secara lebih detail dan melayani mereka sesuai kebutuhannya. Secara umum, beberapa aktivitas dari konsep CRM adalah sebagai berikut. 1. Membangun database pelanggan yang kuat. Database pelanggan yang kuat merupakan kunci utama pelaksanaan CRM. Ada banyak alasan mengapa perusahaan perlu membangun database pelanggan yang kuat. Pertama, database pelanggan adalah salah satu aset utama perusahaan yang juga dapat dihitung performanya sebagaimana performa finansial yang lain. Kedua, database pelanggan dapat dijadikan ukuran tentang nilai perusahaan sekarang dan kemungkinan performanya di masa yang akan datang. Untuk membangun database pelanggan pada perusahaan yang menangani pelanggan kooperat mungkin akan lebih mudah karena jumlah pelanggannya yang lebih terbatas. Tetapi bagi perusahaan yang menangani pelanggan retail, tentu saja akan membutuhkan sistem dan prosedur pengumpulan database yang lebih kompleks. 2. Membuat profil dari setiap pelanggan. Langkah tersebut merupakan pengembangan dari proses segmentasi konsumen yang sudah dilakukan pelanggan. Profil pelanggan menyangkut segala aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan mengenai penggunaan produk ataupun layanan perusahaan. Profil pelanggan akan memberikan gambaran tentang kebutuhan, keinginan, dan juga konsentrasi mereka tentang produk dan layanan perusahaan. Ketiga, analisis profitabilitas dari setiap pelanggan. Dalam analisis profitabilitas, ada dua hal yang akan dinilai dari masing-masing pelanggan. Pertama adalah penerimaan atau revenue yang dihasilkan dari masing-masing pelanggan. Yang kedua, biaya atau cost yang harus dikeluarkan untuk melayani masing-masing pelanggan. 4. Interaksi dengan pelanggan yang lebih target dan customized. Dengan profil yang lebih jelas, perusahaan akan lebih mudah untuk melihat kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap pelanggan. Informasi ini tentu saja akan memudahkan perusahaan untuk memberikan penawaran tentang produk dan layanan yang disesuaikan kebutuhan mereka. Dengan tingkat kebutuhan yang dipetakan, perusahaan juga dapat memberikan komunikasi pemasaran terpadu yang lebih personal dan customized.
Lalu selanjutnya mengenai manfaat CRM. Adapun manfaat dalam penggunaan CRM yaitu jumlah konsumen yang akan bertambah. Karena tujuan utama dari CRM selain mencari konsumen baru, di samping tetap memelihara tingkat kepuasan konsumen yang sudah ada. Lalu mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, yaitu dengan mengetahui kebutuhan konsumen. Lalu yang ketiga, mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang, yaitu melalui hasil transaksi yang sudah dilakukan dan dari hasil analisa data-data transaksi yang sudah terkumpul. Lalu mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi, yaitu mengetahui tindak kriminal seperti penipuan dan lain sebagainya. Lalu mengetahui perbaikan yang harus dilakukan pada servis yang diberikan kepada konsumen. Selanjutnya, mampu menganalisis pola data transaksi. Sebagai contoh, mampu mengetahui kombinasi produk yang akan dijual pada waktu tertentu. Lalu mengurangi resiko operasional, yaitu dengan mengetahui prediksi yang akan terjadi pada kesalahan yang pernah dilakukan melalui customer history. Selanjutnya yaitu mengenai teknologi pendukung CRM. Yang pertama, customer database. Sebuah sistem tak akan pernah berjalan dengan baik tanpa adanya database. Begitu pula dengan CRM ini, yang menjadi tulang punggung dari sistem ini tak lain dan tak bukan adalah database dari customer. Informasi yang diperoleh dari konsumen baik berupa interaksi dengan perusahaan dan prospek kedepannya akan sangat berharga, termasuk juga informasi yang diperoleh dari order customer. Informasi tentang support yang diberikan, request customer, komplain, interview, dan survei yang telah diberikan bagi sistem CRM. Kesemua hal itu adalah input yang sangat berharga bagi perusahaan. Yang kedua yaitu customer intelligence. Customer intelligence adalah sebuah upaya untuk mengkotak-kotakkan customer sesuai dengan needs dan kebutuhannya masing-masing. Tentu saja hal ini bisa dilakukan dengan bantuan software atau manual manusia. Setelah ia dikotak-kotakkan, kita akan dengan mudah memasukkan customer itu ke dalam permainan strategi bisnis perusahaan. Contohnya adalah pembagian customer potensial, customer biasa, dan customer tak potensial. Ini akan memudahkan kita untuk mengetahui apakah customer ini cukup puas atau tidak. Yang ketiga yaitu customer capacity dan kompetensi development. Tujuan utama dari teknologi pendukung ini adalah continuous improvement yang memungkinkan perusahaan berada sedikit lebih dekat dengan apa yang dimau oleh customer. Sistem yang kompleks memang dibutuhkan untuk mencapai hal ini, tapi bukan hanya itu saja. Praktek langsung jauh lebih powerful untuk mencapai level kepuasan pelanggan yang diinginkan. Kombinasi sempurna dari manusia dan teknologi akan menghasilkan salah satu core competition yang memungkinkan perusahaan terus berada di depan dalam kompetisi CRM. Kesuksesan dalam memilih tools, teknologi, dan praktek langsung akan kemudian ditiru oleh perusahaan yang lain. Ketika kombinasi itu terbukti sukses, hal ini akan menyebabkan perusahaan kita menjadi market leader dalam CRM. Lalu materi berikutnya yaitu mengenai pendekatan CRM. Ada beberapa perbedaan pendekatan CRM dengan paket piranti lunak dalam memfokuskan aspek-aspek yang berbeda. Beberapa di antaranya piranti lunak CRM yang dikenal adalah sebagai berikut. Yang pertama, operasional. Operasional CRM memberikan dukungan untuk proses bisnis di front office seperti untuk penjualan, pemasaran, dan staf pelayanan. Interaksi dengan pelanggan biasanya disimpan dalam sejarah kontak pelanggan dan staf dapat melihat kembali informasi pelanggan ketika dibutuhkan. Dengan sejarah kontak pelanggan ini, staf dapat dengan cepat memperoleh informasi penting, dapat meraih pelanggan dalam waktu dan tempat yang tepat merupakan sesuatu yang sangat diinginkan. Yang kedua, penjualan. Untuk penjualan biasa digunakan Salesforce Automation atau SFI. SFI membantu untuk otomatisasi aktivitas yang terkait dengan staf penjualan, seperti untuk penjadwalan menghubungi pelanggan, pengiriman surat kertas maupun elektronik ke pelanggan, menelusuri respon pelanggan, membuat laporan, menilai tingkat penjualan, dan memproses order penjualan otomatis. Yang ketiga yaitu Analytical CRM menganalisis data pelanggan untuk berbagai tujuan, seperti merancang dan menjalankan kampanye target pemasaran, termasuk melakukan cross-selling, upselling, sistem informasi manajemen untuk forecasting keuangan, dan analisis profitabilitas pelanggan. Yang keempat yaitu intelijen penjualan.
Intelijen penjualan atau sales intelligence dalam CRM adalah sejenis dengan is similar to analytic CRM, tetapi ditekankan lebih jauh untuk piranti penjualan langsung dengan feature untuk mencari peluang cross-selling atau upselling atau switch selling, kinerja penjualan, kecenderungan pelanggan, dan margin pelanggan. Selanjutnya, studi kasus yang kami ambil yaitu penerapan Customer Relationship Management atau CRM berbasis web, studi kasus pada sistem informasi pemasaran di toko Yen Yen. Kondisi persaingan bisnis yang terjadi pada saat sekarang ini membuat perusahaan harus menyadari dengan cermat target pasar yang ditujunya dan tingkat kualitas produk atau jasanya. Selain itu, faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis adalah tingkat value atau yang mampu diberikan kepada pelanggan dan cara memperlakukan pelanggan dari hari ke hari. Beberapa riset yang telah dilakukan menunjukkan bahwasanya dalam strategi bisnis, mempertahankan pelanggan lama lebih menguntungkan daripada menarik pelanggan baru. Namun, saat ini toko Yen Yen tidak memiliki aktivitas atau strategi khusus yang menangani pemasaran. Pemasaran produk dilakukan secara konvensional dengan cara pelanggan memberikan informasi mengenai tempat, keistimewaan, dan produk ke calon pelanggan lain. Dengan pemasaran semacam ini menyebabkan peluang untuk mendapatkan calon pelanggan secara maksimal tidak terpenuhi, dan hal ini sangat disayangkan mengingat produk manisan dan oleh-oleh Lampung sudah dikenal di berbagai daerah seperti Palembang, Jakarta, dan Bandung. Penyebaran informasi yang tidak efisien ini membuat pelanggan tidak mengetahui informasi-informasi terbaru, sehingga mempengaruhi pelanggan untuk beralih ke toko lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada sistem informasi pemasaran yang sedang berjalan masih terdapat kelemahan-kelemahan, terutama pada proses penyampaian informasi promosi. Yang kedua, dengan menggunakan sistem terkomputerisasi yang berbasis web, maka proses penyimpanan data dapat lebih akurat dan tersimpan rapi, sehingga proses penyampaian informasi promosi dapat lebih cepat dan respon terhadap penjualan pun akan lebih cepat. Yang ketiga, sistem yang diusulkan adalah sistem yang telah memenuhi kebutuhan dan mempunyai keunggulan, yaitu terintegrasi dengan sistem yang berkaitan dengan sistem informasi pemasaran. Jadi kesimpulannya bahwasanya definisi dari CRM atau Customer Relationship Management dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian dasar, yakni suatu manajemen hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka dalam artian umum, yakni adalah suatu proses dari beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, resensi, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya, yaitu dengan menjaga hubungan customer secara efektif dan efisien, sehingga hubungan tersebut menjadi hubungan seumur hidup atau lifetime yang menguntungkan. Tujuan CRM pada dasarnya bertujuan agar perusahaan dapat mengenali pelanggan secara lebih detail dan melayani mereka sesuai kebutuhannya. Secara umum, beberapa aktivitas dari konsep CRM adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun database pelanggan yang kuat. Kedua, membuat profil dari setiap pelanggan. Ketiga, analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan. Yang keempat, interaksi dengan pelanggan yang lebih targeting dan customize. Jadi itu saja yang dapat saya paparkan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.